Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aulia Rama Fitri, Meilia Rahmi, Salma Khairiyah Putri. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai pendekatan, teori, dan gaya kepemimpinan. Materi pertama akan disampaikan oleh Ami. Kepada Ami dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Selanjutnya, saya akan membacakan materi tentang hakikat pendekatan kepemimpinan sifat. Nah, pada hakikatnya, pendekatan sifat kepemimpinan adalah salah satu teori awal kepemimpinan. Nah, teori sifat adalah suatu pandangan atau pendapat yang menyatakan bahwa efektivitas seorang pemimpin itu banyak ditentukan oleh sifat-sifat atau karakter yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Nah, meskipun bukan teori yang sepenuhnya diartikulasikan dengan hipotesis yang dikembangkan dengan baik, pendekatan sifat membentuk dasar dari sebagian besar penelitian kepemimpinan awal. Pendekatan ini berfokus pada atribut pribadi atau sifat pemimpin itu sendiri, seperti karakteristik fisik dan kepribadiannya, kompetensi, dan nilai. Nah, teori ini memandang kepemimpinan semata-mata dari perspektif pemimpin individu. Teori ini disebut juga dengan teori genetik karena menganggap bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dibentuk. Nah, teori ini menjelaskan bahwa eksistensi seorang pemimpin dapat dilihat dan dinilai berdasarkan sifat-sifat sejak lahir sebagai sesuatu yang diwariskan pemimpin. Nah, pemimpin cenderung sedikit lebih tinggi pada ciri-ciri seperti tinggi badan, kecerdasannya, ekstraversi, penyesuaian, dominasi, dan kepercayaan diri dibandingkan dengan non-pemimpin. Nah, perbedaan kecil antara pemimpin dan non-pemimpin itu dikaitkan dengan kesalahan dalam pemilihan pemimpin, kesalahan dalam mengukur sifat kepemimpinan, atau mungkin kegagalan untuk mengukur atribut yang kritis. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pendapat peneliti tentang sifat-sifat kepemimpinan. Yang pertama, itu datang dari Daniel Goleman. Nah, hasil penelitian beliau menunjukkan bahwa ciri-ciri pemimpin efektif adalah emotional intelligence. Nah, komponen utama dari emotional intelligence itu adalah empati. Nah, pemimpin yang memiliki empati yang tinggi dapat merasakan kebutuhan orang lain, mendengarkan apa yang dikatakan dan apa yang tidak dikatakan oleh pengikut, serta dapat membaca reaksi orang lain. Goleman mengatakan bahwa emotional intelligence adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui dan mengendalikan gejala-gejala dan informasi emosional. Orang yang memahami emosi dirinya dan mampu membaca atau setidaknya memahami emosi orang lain itu dapat lebih efektif dalam melakukan pekerjaannya sebagai seorang pemimpin. Selanjutnya, menurut Peter G. Nordhaus. Menurut Peter, beliau menyimpulkan bahwa sifat-sifat yang melekat pada diri seorang pemimpin yang melakukan kepemimpinannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada intelijensi. Pemimpin cenderung punya intelijensi dalam hal kemampuan bicara, menafsir, dan bernalar yang lebih kuat ketimbang yang bukan pemimpin. Yang kedua adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah keyakinan akan kompetensi dan keahlian yang dimiliki dan juga meliputi harga diri serta keyakinan diri. Selanjutnya yang ketiga ada determinasi. Determinasi adalah hasrat menyelesaikan pekerjaan yang meliputi ciri seperti berinisiatif, kegigihan, mempengaruhi, dan cenderung menyetir atau memimpin. Yang keempat ada integritas. Integritas adalah kualitas kejujuran dan dapat dipercaya. Integritas membuat seorang pemimpin dapat dipercaya dan layak untuk diberi kepercayaan oleh para pengikutnya. Yang terakhir adalah sosiabilitas. Sosiabilitas adalah kecenderungan pemimpin untuk menjalin hubungan yang menyenangkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ami. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Salma. Kepada Salma dipersilahkan.
Baiklah, selanjutnya yang ketiga Ruy dan Bers tahun 1999. Ruy dan Bers mengatakan bahwa karakteristik tertentu diinginkan dalam banyak situasi kepemimpinan, yaitu yang pertama percaya diri, yang kedua memiliki kekuatan mental dan fisik, yang ketiga antusias, keempat rasa tanggung jawab, kelima memiliki empati dan hubungan baik dengan sesama. Yang keempat, Judge Bono, List, dan Gertard tahun 2002. Usaha-usaha penelitian yang berusaha memisahkan karakteristik pemimpin berakhir dengan kegagalan. Misalnya, penelitian yang dilakukan pada tahun 1960 dari 20 studi yang berbeda yang berusaha mengidentifikasi hampir 80 karakteristik pemimpin. Ternyata hanya menghasilkan 5 karakter umum dari 4 atau lebih investigasi yang dikenal sebagai kerangka kepribadian 5 besar atau The Big Five Model. Yang kelima Yuki tahun 2006 dan Siedel tahun 2007. Yuki dan Siedel mengatakan bahwa bukti-bukti menunjukkan bahwa ada 4 sifat yang dimiliki oleh kebanyakan pemimpin atau tetapi tidak oleh semua pemimpin yang sukses, yaitu yang pertama kepandaian atau intelligence. Pemimpin yang sukses cenderung memiliki kepandaian lebih tinggi dibandingkan bawahannya. Yang kedua, kematangan atau kedewasaan dan keluasan. Pemimpin yang sukses cenderung memiliki kematangan emosi dan pandangan yang luas. Yang ketiga, dorongan berprestasi. Pemimpin yang sukses berorientasi pada hasil. Jika mereka telah mencapai suatu sasaran, mereka akan menentukan sasaran lainnya. Yang keempat, integritas atau integrity. Integritas adalah kesesuaian antara yang dikatakan dengan yang dilakukan oleh seseorang. Selanjutnya, sifat ideal pemimpin. Yang pertama, cerdas. Kecerdasan didapat dari hasil belajar, sehingga kaya akan ilmu pengetahuan. Jika seseorang akan cerdas, maka sangat diperlukan semangat belajar dengan tekun dan rajin. Yang kedua, bertanggung jawab. Seorang pemimpin yang ideal harus bertanggung jawab dalam artian bahwa bertanggung jawab terhadap dirinya dan juga terhadap anggotanya dalam suatu organisasi. Yang ketiga, jujur. Seorang pemimpin yang ideal harus jujur, sehingga akan mampu untuk terbuka pada anggotanya dalam segala kebijakan yang diambil. Yang keempat, dapat dipercaya. Seorang pemimpin yang ideal harus dapat dipercaya, sehingga akan mampu untuk saling percaya dan tidak ada kecurigaan. Kepercayaan inilah yang memacu setiap anggota untuk lebih maju. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Salma, dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. 5. Inisiatif. Seorang pemimpin yang ideal harus inisiatif, sehingga akan mampu untuk memutuskan segala hal dengan benar. Selain itu juga memiliki kemampuan untuk menemukan solusi yang baik demi kemajuan organisasinya. 6. Konsisten dan tegas. Konsisten dalam artian bahwa seorang pemimpin akan mampu menjalankan setiap aturan dan kebijakan. Sedangkan tegas yang dalam artian bahwa seseorang pemimpin tidak membebaskan anggotanya, namun juga tidak mengekang anggotanya. 7. Adil. Seorang pemimpin yang ideal harus berbuat adil, sehingga mampu untuk memperlakukan anggotanya dengan perlakuan yang sama sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. 8. Lugas. Seorang pemimpin yang ideal harus lugas, sehingga akan mampu untuk menjelaskan pemikirannya secara langsung dan tidak bertele-tele. Kelemahan teori sifat. Sebagian besar pekerjaan empiris awal dan pada pendekatan sifat berfokus pada penyelidikan sistematis perbedaan antara pemimpin dan pengikut. Pemimpin cenderung sedikit lebih tinggi pada ciri-ciri seperti tinggi badan, kecerdasan, ekstraversi, penyesuaian, dominasi, dan kepercayaan diri dibandingkan dengan non-pemimpin. Perbedaan kecil antara pemimpin dan non-pemimpin dikaitkan dengan kesalahan dalam pemilihan pemimpin, kesalahan dalam mengukur sifat kepemimpinan, atau kegagalan untuk mengukur atribut kritis. Para peneliti ini percaya bahwa sifat kepemimpinan yang akan efektif, misalnya baik di ruang rapat maupun di medan perang,
Namun, perbedaan antara pemimpin dan pengikut ditemukan sangat bervariasi di seluruh situasi yang berbeda. Dalam hal ini, peneliti nampaknya telah meremehkan dampak variabel situasional pada efektivitas kepemimpinan. Dengan demikian, pendekatan ini dapat dikatakan gagal menunjukkan karakter pemimpin yang efektif. Hal itu disebabkan karena situasi yang berbeda. Dan sekali lagi pendekatan ini hanya memfokuskan pada kepemilihan karakter yang dimiliki pemimpin, tetapi masih gagal dalam membedakan antara karakter yang dimiliki seseorang pemimpin dan yang bukan pemimpin. Implikasi pendekatan atau teori sifat bagi pemimpin. A. Kepemimpinan menyangkut orang lain, bawahan atau pengikut. Kesediaan mereka untuk menerima pengarahan dari pemimpin, para anggota kelompok membantu menentukan kedudukan pemimpin dan membuat proses kepemimpinan dapat berjalan. Tanpa bawahan, semua kualitas kepemimpinan seorang manajer akan menjadi tidak relevan. B. Kepemimpinan menyangkut suatu pembagian kekuasaan yang tidak seimbang di antara para pemimpin dan anggota kelompok. Para pemimpin mempunyai wewenang untuk mengarahkan berbagai kegiatan para anggota kelompok, tetapi para anggota kelompok tidak dapat mengarahkan kegiatan-kegiatan pemimpin secara langsung, meskipun dapat juga melalui sejumlah cara secara tidak langsung. C. Selain dapat memberikan pengarahan terhadap para bawahan atau pengikut, pemimpin dapat juga mempergunakan pengaruh. Dengan kata lain, para pemimpin tidak hanya dapat memerintah bawahan apa yang harus dilakukan, tapi juga dapat mempengaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintahnya. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau penyampaian, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.